Coba bayangin sebentar aja, kalau kita lihat tubuh manusia di bawah mikroskop elektron yang paling canggih sekalipun, apa sih yang kita lihat? Kita cuma bakal nemuin tarian atom, aliran protein, dan ledakan sinyal listrik di otak kita. Secara biologis ya, kita ini mesin karbon yang super luar biasa. Tapi coba pikirin ini, apa yang sebenarnya terjadi tepat di detik jantung kita berhenti berdetak? Anehnya, gini, seluruh sel memang mati, tapi susunan atomnya masih utuh. Beratnya pun persis sama. Mesin paling canggih di alam semesta ini tiba-tiba cuma jadi tumpukan matahari tak bernyawa. Ada sesuatu yang pergi kan? Nah, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Kita bakal ngebenturin dua dunia yang jarang banget disatuin, kedokteran modern dan metafisika, buat ngebedah satu misteri terbesar umat manusia. Di mana sih sebenarnya letak kesadaran kita? Oke, mari kita selami lebih dalam. Gini, sebuah lab neuroscience sekarang tuh mungkin udah canggih banget, bisa memetakan setiap atom di otak kalian, ngelacak setiap lonjakan listrik di neuron, sampai ngitung pelepasan zat kimiawi dengan tingkat presisi yang gila-gilaan. Tapi, ada satu pertanyaan sederhana yang ternyata sanggup ngeruntuhin seluruh fondasi pemikiran murni materialisme. Pertanyaannya gini, di mana letak perasaan kalian waktu ngelihat indahnya warna merah? Atau di mana tepatnya sensasi rasa nyesek waktu kalian lagi sedih? Kalau kita ini cuma sekedar sekumpulan karbon yang kebetulan diatur rapi dan dialiri biolistrik, di mana sih sebenarnya ruang batin atau pengalaman personal kalian itu menetap? Nah, pertanyaan barusan itu ngebawa kita langsung ke sebuah konsep terkenal dari filsuf kognitif David Chalmers. Dia nyebut ini sebagai the hard problem of consciousness, alias masalah berat dari kesadaran. Sains itu emang jago banget kalau disuruh ngejelasin masalah yang mudah. Kayak gimana sih otak memproses visual dari mata, atau gimana jantung bisa memompa darah. Tapi sains material bener-bener kewalahan, dan jujur aja sering gagal buat ngejelasin kenapa proses fisik di otak itu harus selalu dibarengin sama yang namanya qualia, atau pengalaman batin subjektif yang kerasa hidup banget. Logikanya kan gini, kalau kita cuma tumpukan atom, kita harusnya cuma jadi semacam zombie filosofis aja. Makhluk yang bisa jalan, bisa ngomong, tapi kosong melempong di dalamnya, nggak ada kesadaran. Fakta bahwa kalian saat ini sadar kalau kalian itu ada, itu udah jadi bukti kuat kalau ada sesuatu yang beroperasi jauh melampaui sekedar biologi raga kita. Jadi mari kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita, batas ilmu material. Atau ibaratnya kita lagi nyari sinyal di dalam kabel. Tahu nggak, di tahun 1901 pernah ada sebuah eksperimen yang super radikal. Waktu itu Dr. Duncan McDougall penasaran banget pengen nimbang seberapa berat sih jiwa manusia itu. Dia pakai timbangan industri yang sensitif banget pada pasien yang udah diambang maut. Dan tebak apa hasilnya? Dia nyatet ada penurunan berat persis sebesar 21 gram tepat saat pasien mengembuskan nafas terakhirnya. Wah, klaim ini langsung meledak dong di seluruh dunia. Tapi kalau kita lihat secara filosofis, ini sebenarnya jalan buntu. Kenapa? Karena McDougall itu lagi nyoba nyari zat non-materi di dalam tabel periodik unsur fisika. Mencoba nimbang kesadaran tuh sama nggak masuk akalnya kayak kalian nyoba ngukur panjangnya rasa rindu pakai penggaris. Nggak nyambung kan? Kesadaran itu energi dan dia nggak punya massa. Sains modern sering banget jatuh ke jebakan logika yang sebenarnya udah ada sejak eksperimen Luigi Galvani di tahun 1780-an. Waktu itu dia ngelihat kaki katak yang udah mati bisa gerak lagi pas disetrum. Nah, dari situlah muncul keyakinan kalau kehidupan dan kesadaran itu ya ujung-ujungnya cuma soal biolistrik aja. Kalau mesin EEG nunjukin garis datar, artinya listrik padam, ya udah, kehidupan dianggap tamat. Tapi tunggu dulu. Dalam perspektif metafisika, biolistrik itu bukan yang nyiptain kehidupan, itu cuma sekedar efek fisik dari hadirnya sang operator. Coba deh bayangin smartphone kalian. Baterai atau listrik di dalamnya kan nggak nyiptain aplikasi cerdas di dalamnya kan? Listrik itu cuma ngalirin daya, biar softwarenya bisa ngerespons ketukan sang pengguna. Persis kayak gitu. Lanjut ke bagian kedua, sistem operasi manusia. Kita bakal ngebahas soal perangkat keras, perangkat lunak, dan tentu saja energi. Buat mahamin ini, kita bisa pinjam analogi teknologi yang keren banget dari metafisika klasik buat ngeliat arsitektur asli manusia. Kita punya 3 pilar utama. Pertama, jasad. Ini perangkat kerasnya ya, sekumpulan atom, tulang, organ, neuron. Kedua, ada nafs atau jiwa. Nah, ini perangkat lunaknya, sistem operasi yang isinya itu ego kalian, karakter, dan identitas psikologis. Inilah si aku yang sering kita sebut-sebut. Dan yang ketiga, ini yang paling sering dilupain, ruh. Ruh ini adalah arus listriknya, energi murni, semacam percikan ilahi yang ngehidupin 2 pilar sebelumnya. Masalahnya gini,
Kedokteran modern tuh sering banget sibuk ngutak-ngatik perangkat keras biologis sama perangkat lunak psikologis aja, tapi sama sekali kelewatan merhatiin landasan energi kelistrikan utamanya. Padahal tanpa itu sistemnya nggak bakal nyala. Nah, buat ngebuktiin kalau sang operator ini beneran mandiri dan nggak bergantung sama perangkat kerasnya, mari kita lihat eksperimen pikiran yang super brilian dari filsuf klasik Ibnu Sina. Eksperimen ini namanya The Floating Man atau manusia melayang. Coba kalian bayangin kalian lagi melayang di ruang hampa. Kalian nggak bisa ngeliat, nggak bisa dengar, dan nggak bisa ngerasain sentuhan sama sekali. Intinya semua input sensorik fisik kalian dimatiin total. Pertanyaannya, apakah kalian masih sadar kalau kalian itu ada? Jawabannya jelas iya. Kesadaran aku di dalam diri kalian itu tetap utuh kan? Ini ngebuktiin secara logis banget kalau jangkar identitas kita tuh sebenarnya nggak nempel di neuron materi yang bisa berubah-ubah, tapi justru nempel di sebuah substansi spiritual yang tetap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Jembatan kesadaran kuantum. Atau bisa kita sebut juga sebagai momen unduhan kosmik. Pertanyaannya sekarang, kapan sih tepatnya kesadaran itu di-download atau diunduh ke tubuh kita? Ini bagian yang paling bikin merinding. Menakjubkan banget pas kita ngeliat adanya kecocokan antara teks-teks metafisika dari abad ke-7 dengan ilmu embriologi modern kita hari ini. Ada sebuah pola perkembangan biologis di mana sel itu terus membelah selama 120 hari pertama. Jantung emang udah mulai berdenyut secara mekanis, organ-organ juga mulai kebentuk. Tapi sadar nggak sih, ini semua cuma kerangka materi yang lagi nunggu kedatangan sang pengendali aslinya. Poin krusialnya itu ada tepat di hari ke-120. Secara medis dan ilmiah, ini pas banget sama momen quickening atau pergerakan pertama janin yang kerasa secara sadar, dan ini dibarengi sama lonjakan yang drastis banget di sinapsis sistem saraf pusat. Kalau kita lihat dari kacamata metafisika, hari ke-120 ini bukan sekedar kiasan loh. Ini benar-benar sebuah batas kosmik. Di momen inilah proses instalasi kesadaran itu beneran terjadi. Pada titik ini, biologi kita seolah-olah lagi nyiapin antena canggihnya buat nangkap sinyal energi dari dimensi yang jauh lebih tinggi. Status si janin tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya cuma sekedar gumpalan sel biologis, menjadi sesosok pribadi yang utuh. Fakta ini ngebawa kita ke ranah biologi kuantum modern yang menurut saya benar-benar ngubah cara kita mandang realitas. Ada teori yang namanya Orchestrated Objective Reduction atau disingkat ORCH-OR. Teori ini dicetuskan oleh peraih Nobel Sir Roger Penrose bareng Dr. Stuart Hameroff. Mereka ngasih gagasan kalau kesadaran itu sebenarnya nggak diproduksi oleh sirkuit neuron konvensional di otak kita. Tapi kesadaran itu justru berakar dari aktivitas informasi kuantum di dalam tabung protein mikroskopis yang namanya mikrotubulus. Gampangnya gini deh, sel saraf kita itu fungsinya mirip banget sama antena lintas dimensi. Otak manusia itu nggak lebih dari sebuah radio penerima sinyal elektromagnetik yang super duper kompleks. Jadi otak kita itu cuma nerima kesadaran, dia nggak memproduksinya sama sekali. Gila kan? Yang ngebawa kita ke bagian keempat, anomali tidur dan kematian. Momen dimana kita lock off dan ngalamin ekstra sistem. Jadi mikir kan, kalau otak itu cuma sekedar radio penerima, terus apa yang terjadi dong pas kita matiin radionya? Tiap malam, miliaran dari kita menjemin mata, dan secara harfiah lock off dari realitas materi ini. Dalam pandangan metafisika yang digabungin sama sains, tidur itu bukan cuma sekedar momen neuron-neuron kita lagi rebahan. Tidur itu ibarat kematian kecil. Pas kita tidur, kesadaran kita dilepas sementara buat jalan-jalan atau beresonansi di frekuensi yang lebih luas. Tapi, kita masih tetap terikat sama tubuh fisik kita lewat semacam tali energi yang halus banget. Nah, kalau kematian itu pemutusan permanen. Ini tuh kayak ekstradisi data total, di mana seluruh memori dan eksistensi kita di-download balik sepenuhnya dari perangkat keras yang udah dipastikan gak bisa dipakai lagi. Bukti paling telak dari konsep radio penerima ini bisa kita temuin di fenomena near-death experience atau pengalaman mati suri. Ada ribuan laporan medis yang nyatet anomali yang luar biasa banget. Pas monitor EEG udah nunjukin garis datar alias sirkuit otak mati total, pasiennya justru ngelaporin kalau mereka ngerasain tingkat kesadaran dan kejernihan pikiran yang jauh melampaui kondisi normal. Mereka ngelaporin bisa ngelihat tubuhnya sendiri dari luar, ngelihat ruang operasi dari atas, sampai ngalamin kilas balik kehidupan mereka secara instan dengan resolusi yang super tinggi. Secara logika biologis murni, punya pemikiran yang koheren tanpa ada aliran bahan kimia otak itu mustahil banget kan? Nggak masuk akal. Tapi ini justru ngebuktiin satu hal, sang pengamat di dalam diri kita itu ternyata nggak butuh organ fisik buat mempersepsikan realitas ketika dia beralih ke frekuensi aslinya. Nah, sampailah kita di bagian kelima, sekaligus yang paling aplikatif, metafisika untuk kesehatan mental. Prinsipnya adalah mengobati sang raja, bukan cuma kerajaannya.
Kenapa sih ngegabungin sains dan metafisika ini bisa benar-benar jadi game changer buat kesejahteraan emosional kita? Coba dengerin analogi dari filsuf abad ke-11, Al-Ghazali, yang ternyata masih relate banget sampai hari ini. Beliau bilang gini, tubuh fisik kita ini ibarat sebuah kerajaan metropolis yang super sibuk. Akal atau pikiran kita itu sang perdana menteri yang ngatur semuanya. Tapi, ruh atau energi kesadaran kita itu adalah sang raja yang duduk di atas singgasana. Sang raja ini nggak turun tangan secara fisik buat mangkat batu atau nyapu jalanan di kerajaannya. Dia itu non materi. Tapi bayangin, tanpa perintah dan kehadirannya yang bikin tenang, seluruh kerajaan itu pasti bakal jatuh ke dalam kekacauan total. Dan justru disinilah letak titik buta dari pendekatan kesehatan mental modern kita sekarang. Coba deh perhatiin, kita tuh punya fokus yang kelewat tinggi buat ngobatin perangkat kerasnya, yaitu dengan ngebanjirin biologi kita pakai pil kimia, nyasarin dopamin dan serotonin. Terus kita juga ngasih fokus yang lumayan lah, fokus sedang, ke perangkat lunaknya lewat berbagai terapi psikologis. Tapi sayangnya, kita ngasih porsi yang amat sangat rendah, atau malah sering banget ngabaikin penguasa energi metafisiknya. Padahal logikanya gini, kalau sang raja lagi gelisah dan kehilangan koneksi sama sumber frekuensi asalnya, ya nggak peduli seberapa banyak obat penenang yang kalian kasih ke para pekerja di kota itu, kerajaannya bakal tetap dipenuhi sama getaran kecemasan. Jadi, apa dong poin krusialnya buat penyembuhan batin yang sejati? Kuncinya adalah kita harus ngubah paradigma kita. Kita harus geser dari ilusi yang mikir kalau kita ini cuma mesin biologis yang kebetulan punya pikiran, menjadi kesadaran bahwa kita ini adalah tuan rumah sementara bagi sebuah kesadaran yang abadi. Nah, langkah praktisnya bisa kita mulai dari sekarang nih. Pertama, coba akui realitas diri kalian sebagai sang pengamat non-material. Kedua, selaraskan perangkat lunak kalian, berdamailah dengan ego biar seimbang. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, sambungin lagi kabel energi kalian dengan menyelaraskan ruh kepada sumbernya yang mendamaikan. Ingat ya, ngerawat kerajaan tubuh itu emang penting banget, tapi tolong jangan biarin sang raja mati kelaparan di dalam sana. Dan akhirnya kita sampai di penghujung eksplorasi kita. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa jauh di balik tarian atom dan aliran biolistrik di otak kita, ada esensi murni dari diri kalian yang kebal terhadap pembusukan dan hukum fisika material. Kalau kesadaran kalian itu sejatinya nggak terikat, nggak terkurung di dalam jalinan neuron fisik di dalam tempurung kepala kalian, maka coba deh renungkan hal ini. Siapakah aku sejati yang detik ini lagi ngelihat dunia melalui kedua mata kalian? Biarkan pertanyaan itu nemenin refleksi kalian hari ini. Terima kasih udah gabung di sesi penjelasan penuh wawasan ini, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu.